Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Saya update sekarang detik-detik menjelang beberapa data penting malam hari ini. Salah satunya adalah kenaikan suku bunga European Central Bank, udah pasti ada pengaruh juga terhadap market. Dan salah satunya lagi adalah dolar, ya, dimana kita ngelihat hari ini akan ada rilis data GDP. Selengkapnya kemarin kita udah bahas mengenai sentimen, mengenai pre-analysis untuk GDP-nya. Dan kita sempat nge-spill juga ya, ada satu koin yang kelihatannya bisa menarik. Dan rupanya koin tersebut hari ini nge-pump lumayan signifikan, yaitu Dogecoin. Ya, jadi Dogecoin sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini kita bisa bilang apa ya, sentimen dari si Elon Musk lah ya, karena kan dia mau beli Twitter dan katanya sih akhir pekan ini mau close deal, makanya nge-pump lagi signifikan. Jadi kalau misalkan ditanya diminta bikin video saat ini seputar Dogecoin, saya bingung karena harganya sudah naik dan sentimennya ataupun potensinya sudah terjadi. Tapi ya at least kalau kemarin sempat ngikut di live streaming waktu saya nge-spill coin itu, mungkin orang-orang notice lah ya, dan masih ada kemungkinan bisa dapat untung masih dengan kenaikan yang terbatas hari ini. Dan ya kita nggak ngomong untuk beli, tapi saya cuma memang bilang gini, sebenarnya kalau untuk Dogecoin saya nggak ngambil pusing ya, saya cuma pengen kasih tahu aja ke teman-teman bahwa Dogecoin ini kan dipegang sama Elon Musk. Maka next bull run pasti akan ada pengaruh juga dan kemungkinan akan ikutin sentimen yang positif daripada keseluruhan market kripto. Jadi ya Dogecoin tentu saja bisa jadi salah satu pegangan lah ya, kita bisa bilang untuk kategori yang kita bisa ngomong istilahnya ya cenderung high risk lah ya, karena kan kita nggak tahu nih kalau misalnya Elon Musk, syukur-syukur dia panjang umur, syukur-syukur dia terus memperhatikan Dogecoin. Tapi kalau misalkan ya kita nggak pernah tahu Elon Musk sakit atau apa yang terjadi, kita nggak pernah tahu, bisa jadi Tesla bangkrut, amit-amit gitu ya. Tapi kalau misalnya itu yang terjadi, ya Dogecoin pasti akan ada pengaruhnya juga dan harusnya cenderung negatif. Karena saat ini saya cuma bisa ngelihat Dogecoin itu bergantung sama Elon Musk, terlepas dari komunitasnya. Alright, so kita bakal masuk dalam update hari ini. Saya pengen note lagi sekali lagi untuk teman-teman sekalian, tonight akan ada GDP jam 7:30 malam. Kita udah bahas kemarin kalau misalkan turun sebenarnya impactnya lebih ke arah suku bunga. Jadi istilahnya terdampak dari situasi daripada kenaikan suku bunga di bulan Desember mendatang itu bisa cenderung turun lagi ya. Karena kalau saya lihat hari ini menarik sekali teman-teman, per November udah pastilah ya kenaikannya 0,75% atau 75 basis point, 90%. Tapi kalau kalian perhatikan, angka ini tuh terus turun dari seminggu lalu, 20 Oktober itu 98,4%. Waktu satu hari lalu itu 92,5% dan sekarang itu 90%. Sebenarnya kita bukan ngomongin sentimen yang ada di sini, karena menurut saya price-nya itu sudah terasa dampaknya dari beberapa pekan lalu. Jadi yang kita pengen tahu sentimennya itu adalah apa yang akan terjadi pada Desember. Dan rupanya kalau misalkan kita lihat saat ini itu semakin naik angkanya, bahwa The Fed di Desember mendatang mungkin hanya akan naikin 50 basis point atau 0,5%. Dan ini angkanya juga sama dengan yang tadi saya sempat spill, yang terutama untuk November. Karena satu pekan lalu itu 75% kenaikan di 75% basis point. Satu hari lalu itu 35% dan hari ini itu jadi 39%. Bahkan teman-teman, kalau saya kan ada tracking terus ya, saya ngelihat terus progresnya. Jadi kalau dari waktu terakhir saya update di Advance itu sekitar tanggal 25, itu masih di 54%. Kemudian kemarin banget setelah CB Consumer Confidence itu turun jadi 50%. Dan per hari ini kita update ya buat teman-teman semua, itu di 55,7% udah pindah ke 50% basis point. Jadi kenaikan 0,75-nya itu jadi 39 atau kita bulatkan 40%. Nah, kalau misalkan demikian, maka seperti yang kita sempat mention ya di live session tadi malam atau live streaming tadi malam, karena ada sentimen yang dibawa oleh Mary Daly. Ya, sekali lagi teman-teman kalau misalkan mau search, itu gampang aja, kalian tinggal cari aja di website atau di Google, kalian tinggal ketik aja Mary Daly ya, dia akan keluar langsung, kalian search di bagian news, kalian lihat ya, Fed Mary Daly ya, sparks market optimism ya. Terus Fed's daily repeat rate on track to rise to blah blah blah. Terus Fed's daily says it's time to start talking about slowing rate. Dan alhasil kayaknya dampak dari nih ya teman-teman ya. Bahkan ini yang menarik, baru masuk dari CNBC Indonesia 3 jam yang lalu beritanya ya. Fed pecah
hadapi resesi. Suku bunga bakal dipangkas lagi, ya. Pejabat Bank Sentral Amerika AS, The Federal Reserve, dikabarkan mulai terbelah mengenai kebijakan moneter mereka. Terbelah yang dimaksud itu adalah ada pihak yang bilang bahwa suku bunga itu jangan hawkish lagi, ada pihak yang ngotot suku bunga itu harus tetap hawkish sampai inflasi bisa berhasil ditekan. Dan kayaknya dengan situasi atau sentimen saat ini yang bisa dikatakan menyebabkan situasi daripada The Fed, ya, kenaikan suku bunga The Fed pada Desember mendatang itu menjadi menurun di angka 50 basis point. Nah, kalau misalkan memang ini yang terjadi, nggak heran kalau kita ngelihat dolar akhirnya bisa terkoreksi. Dan ini saya ketemu ada satu analisis dari CTO Larson. Di sini kita lihat ya, ada semacam trend line yang seperti curve, ya, curve itu kayak kurva. Maksudnya trend line ini curve tuh bahasanya apa ya? Curve itu kayak ya gitu lah ya teman-teman, ya, kayak setengah lingkaran gitu kan. Kemudian ini menjadi parabolik pada kisaran 2022, ya, pada saat The Fed itu aktif menaikkan suku bunga dan menggembar-gemborkan soal mereka mau lebih agresif lagi dalam menurunkan balance sheet-nya mereka, which is katanya mereka mau jual itu sekitar 95 miliar dolar kalau nggak salah terakhir, ya, dan itu per September. Tapi yang terjadi adalah semakin curve, semakin agresif, tapi sekarang sentimennya kelihatannya udah mulai shifting. Karena yang terjadi adalah for the first time sejak kenaikan ini berlangsung, kita udah break, ya, dari level of supportnya. Gak cuman itu, kalau misalkan based on chart saya, kita nggak ngomongin yang curve tadi ya, based on chart saya aja sebetulnya kita punya rising wedge yang sudah break dan ada Fibo 23,6% serta area support and resistance pergerakan sebelumnya yang sudah berhasil di break pada closing candle tadi malam. Dan sekarang, kalau misalnya kita lihat, ya perlahan-lahan mungkin ada recovery. Tapi in the end, kalau memang ini break, maka proses ini akan menjadi sebuah retest atau koreksi before kita meneruskan penurunan lagi sampai di kisaran level lebih kurangnya di Fibo 38,2%. Oke, jadi sementara ini, kalau kita lihat memang sentimennya cenderung positif, mungkin sentimennya cenderung sedang berubah, tapi memang sifatnya bisa jadi hanya sekedar relief rally. Karena seperti yang tadi malam juga kita sempat sampaikan, memasuki November, Desember, Januari, Februari, Maret itu akan ada problem untuk di Uni Eropa, terutama buat mereka yang negara dengan musim dingin atau musim winter. Kita tahu bahwa chain supply saat ini masih menjadi problem, which means ketika mereka punya uang, spending mereka mungkin akan lebih ke arah untuk survival dulu. Untuk makan, kita ngomongin untuk energi, karena biaya listrik yang juga meningkat di sana dan luar biasa tinggi. Jadi istilahnya itu yang menjadi, kalau menurut pandangan saya, menjadi pertimbangan kenapa kita belum bisa ngelihat rally yang betul-betul powerful banget. Istilahnya expecting harga tuh bisa naik sampai 25.000, 30.000. Memang kalau misalnya kita mengacu pada analisa technical only, well, potential target itu seharusnya ada di kisaran 25.000, ya, 22.500 sampai kisaran 25.000 dolar. Karena itu memang the powerful resistance yang ada, dan seperti yang kalian lihat, siapapun yang menginitiate pergerakan penurunan ini itu sudah berhasil di break, dan setelah break ini terjadi, ya harusnya sih kita bisa kembali lagi bahkan sampai ke kisaran level 25.000 dolar. Cuman sekali lagi saya sampaikan, untuk saat ini itu mungkin akan little bit kompleks. Belum lagi ada data GDP nanti malam dan ada kenaikan suku bunga European Central Bank nanti malam juga. Dan ya, situasi kita saat ini seperti yang kemarin kita sempat plot juga pada live streaming, di mana kita ngelihat ada sebuah potensi ascending channel terbentuk di sini, ya, setelah break terjadi atas level Fibo 50%, dan ada rejection ternyata, ya, setidaknya memang belum reject banget, tapi untuk close dia itu ketahan di kisaran Fibo 0618, yaitu di kisaran 21.000 dolar lebih kurangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang harganya cenderung turun, well, Bitcoin selama dia bisa bertahan di 20.500 saja sebetulnya udah bagus banget. Tapi kalau misalnya dia pullback sampai ke bawah, kisaran 19.400, itu juga nggak ada masalah. Karena memang pada level tersebut lah kita bisa lihat terdapat area of area of demand, ya. Kita bisa lihat market sebelumnya sideways parah, kemudian jadi imbalance, ya, dalam artian imbalance di sini yang saya maksudkan adalah tidak seimbang antara supply dan demand-nya, menyebabkan harga akhirnya dominan pada satu arah, dan itu artinya masih ada tersisa order dong di level tersebut, ya. Jadi saya pikir ada kemungkinan kita bisa nge-grab liquidity dulu before memang kita bisa naik lagi ke depannya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi malam,
November ya, sekitar tanggal 4 November ya, mungkin aja kita sideways dulu di sini, kemudian November rilis suku bunga baru kemudian dia turun. Ya, possible aja. Kalau ternyata Jerome Powell walaupun nih istilahnya sebagian anggota The Fed itu udah mulai ya galau-galau, ya mungkin kita nggak tahu ya, namanya si Jerome Powell bisa aja dia ngomong, ya enggak, pokoknya kita tetap konsisten, kita udah mengucap dari awal tahun bahwa inflasi akan kita usahakan untuk tekan. Selama inflasi belum 2%, suku bunga bakal naik. Ya mungkin itu langsung mengubah sentimennya menjadi kembali hawkish untuk si The Federal Reserve, dan itu mungkin saja menyebabkan market kembali dibanting. Alright, dari sisi yang lain, sisi sentimen positif datang dari Prime Minister di United Kingdom, di mana kelihatannya orang ini sebelumnya mantan IT, pengusaha juga, jadi bisa dibilang dia punya mindset yang ideal ya, kita bilang untuk para investor, dan ternyata kelihatannya bakal ada adopsi yang cenderung positif. Jadi kalau misalnya regulasi kripto di UK itu nanti positif, itu harusnya dampak positif juga buat market cryptocurrency secara keseluruhan. Dan terakhir, untuk time frame hourly, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini terbentuk semacam bull flag pattern ya. Di sini kita lihat juga ada support terhadap exponential moving average 34, dan ini jangan lupa untuk di-extend karena ini adalah area resistance pergerakan sebelumnya, which is kita udah berhasil break, dan kalau kita bisa bertahan di sana berarti kita secara nggak langsung nge-flip area itu menjadi area support. Alright, so sementara itu untuk update dari saya. Kita lihat dulu bagaimana reaksi Bitcoin terhadap pergerakan pada malam nanti, karena ini yang menjadi penentu kalau menurut saya dari data GDP-nya, yang juga akan mempengaruhi sentimen secara garis besar, termasuk nilai dolar juga. Alright, so beware everybody, tetap stay safe, jangan lupa untuk like video ini juga. Dan kalau misalnya kalian setuju untuk kita ngebahas Dogecoin, at least bantu video ini mencapai minimal 500 like. Thank you so much everyone. Semoga kiranya kalian mendapatkan hari yang menggembirakan, dan semoga kiranya transaksi nanti malam bisa berjalan dengan lancar. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers guys. Bye-bye.